Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayu Nurlaili dari Unit 4 semester 5. Baik, di sini saya ingin menceritakan tentang sejarah Ikhwanul Muslimin, sejarah pembentukan Ikhwanul Muslimin, perkembangan atau pengaruh dunia Islam Ikhwanul Muslimin, ideologi Ikhwanul Muslimin, dan arah politik Ikhwanul Muslimin. Lalu, kelompok mana di Indonesia yang backgroundnya itu Ikhwanul Muslimin dan seperti partai apa? Sejarah pembentukan Ikhwanul Muslimin. Nah, jadi Ikhwanul Muslimin dalam bahasa Arab yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun, atau secara ringkas yaitu Al-Ikhwan dalam bahasa Melayu yaitu saudara semuslim, atau dalam bahasa Inggris yaitu Muslim Brotherhood. Merupakan suatu gerakan berdasarkan ideologi Islam yang jaringannya berskala antarbangsa yang mempunyai pengaruh di negara-negara di dunia. Ikhwanul Muslimin yang nantinya disebut Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan Islam tertua di dunia dan juga sejak lama sebagai kelompok oposisi terbesar di Mesir. Ikhwanul Muslimin didirikan di Mesir pada tahun 1928. Pembentukan itu dipelopori oleh Hasan al-Banna dan 6 orang rekannya. Sebelum terbentuknya Ikhwanul Muslimin, pendirinya Hasan al-Banna telah lebih dahulu melakukan kegiatan-kegiatan dakwah. Ikhwanul Muslimin memiliki prinsip dasar untuk memperjuangkan ajaran Islam sebagai ajaran dasar dan kehidupan bermasyarakat dan beragama. Dalam gerakan dan pemikirannya, Ikhwanul Muslimin mewakili masyarakat Mesir yang semakin resah dengan ulah pemimpin politik dan tokoh intelektual Mesir yang sekuler. Dan Ikhwanul Muslimin menjadi pionir bagi gerakan Islam lain di berbagai negara Muslim. Sejalan dengan pandangan komprehensif Ikhwanul Muslimin mengenai Islam, kelompok ini memiliki berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan yang dilandasi oleh paham Islam, seperti pendidikan ideologi, at-tarbiyah al-aqaidiyah, pendidikan spiritual, at-tarbiyah al-ruhaniyah, pendidikan akhlak, at-tarbiyah al-khuluqiyah, pendidikan sosial, at-tarbiyah al-ijtimaiyah, pendidikan intelektual, at-tarbiyah al-aqliyah, pendidikan politik, at-tarbiyah al-siyasah, dan pendidikan olahraga yaitu tarbiyah al-jismiyah. Ikhwanul Muslimin berusaha menghilangkan sekulerisme dan mengembalikan kembali Mesir kepada Al-Quran sebagai pedoman dasar aturan kehidupan di keluarga, masyarakat, dan pemerintah Mesir. Dengan prinsip Ikhwanul Muslimin yaitu Allah is our objective, the Prophet is our leader, Al-Quran is our law, jihad is our way, being in the way of Allah is our his hope. Perkembangan atau pengaruh Ikhwanul Muslimin di dunia Islam atau di Indonesia. Nah, perkembangan ajaran Ikhwanul Muslimin menyebar keluar Mesir dan tumbuh menjadi gerakan politik karena ingin mengakhiri kendali kolonial Inggris dan memusnahkan segala pengaruh Barat. Tujuan organisasi ini adalah membentuk negara yang diatur oleh hukum syariah dengan slogan Islam adalah solusi. Ikhwanul Muslimin mampu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia lewat aktivitas politik yang dipadukan dengan kegiatan amal. Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi di Mesir yang mempelopori pemberian dukungan bangsa Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Masa perkembangan Ikhwanul Muslimin dapat dikelompokkan ke dalam beberapa fase, seperti yang pertama yaitu fase perintisan 1928 sampai 1932. Pada fase awal ini, konsentrasi Ikhwanul Muslimin lebih tertuju pada gerakan dakwah yang universal, tidak terbatas pada kaum muslim. Hasan al-Banna dan 6 tokoh lainnya kemudian mendirikan kantor pusat madrasah tanzib, berbagai sekolah ma'had, forum kajian dan ceramah, penerbitan majalah Al-Fatah, serta beberapa cabang. Saat menerima pendidikan pemindahan pusat Ikhwanul Muslimin ke Kairo, gerakannya semakin menyebar ke seluruh Mesir. Yang kedua yaitu fase pembinaan dan perkembangan 1932 dan sampai 1939.
Pada fase ini, Hasan al-Banna mulai menulis surat kepada raja, perdana menteri, dan penguasa Arab lainnya untuk mendorong mereka mempromosikan tatanan Islam. 2 tahun berselang, ia kembali menyeru kepada raja untuk membubarkan partai-partai politik di Mesir yang dianggap korupsi dan berdampak memecah belah negara. Fase yang ketiga yaitu fase pembinaan dan perjuangan 1939 sampai 1952. Ikhwanul Muslimin memanfaatkan Perang Dunia II untuk mengokohkan usaha dan menyempurnakan kekuatan mereka, termasuk turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina pada 1948. Tak berselang lama, organisasi ini menjadi gerakan yang sangat fenomenal di kawasan Timur Tengah dan telah menyebar ke Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, serta beberapa negara lainnya. Para anggotanya aktif memasarkan ideologi Ikhwanul Muslimin kepada rekan sejawat, kolega, saudara, dan bahkan pada orang yang baru dikenal. Saat organisasi ini sedang berkembang pesat, Muhammad Fahmi Nakrashi, Perdana Menteri Mesir, justru membekukannya karena diduga menyerang target-target Inggris dan Yahudi. Pada 1949, Hasan al-Banna meninggal dunia setelah dibunuh secara misterius. 1 tahun berselang, pemerintah Mesir merehabilitas Ikhwanul Muslimin yang kala itu telah dipimpin oleh Hasan al-Haibi. Lalu yang keempat yaitu masa revolusi 1952 sampai 1954. Ikhwanul Muslimin fokus pada gerakan revolusi untuk mengusut kematian Hasan al-Banna. Mereka juga kerap bergesekan dengan pemerintah Mesir karena perbedaan pandangan. Pada 1954, Ikhwanul Muslimin mempunyai tujuan edukatif atau politis. Mereka menjadikan kegiatan politik sebagai sarana untuk membentuk mobilitas dan target politik tertentu. Pada 1965, Ikhwanul Muslimin ditumpas pemerintah karena dituding sebagai dalang pembunuhan Presiden Gamal Abdul Nasir. Berbagai bentrokan dengan aparat diduga mengakibatkan perubahan ideologi dan pada sebagian anggotanya menjadi radikal. Sebagian pengikutnya pun ditangkap dan dieksekusi sementara sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri. Pada 1980-an, Ikhwanul Muslimin kembali menjadi organisasi Islam terbesar dan terkuat. Organisasi ini juga berupaya kembali masuk ke politik dan menduduki kursi parlemen. Nah, terdapat pemimpin Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan al-Banna, Hasan al-Haibi, Umar At-Tilmisani, Muhammad Hamid Abu Nasar, Mustafa Masyhur, Ma'mun al-Haibi, Muhammad Mahdi Akif, Muhammad Badi sampai dengan sekarang. Ideologi Ikhwanul Muslimin. Momentum perkembangan ideologi Islamisme terjadi usai kekalahan dunia Arab dalam Perang 1967 melawan Israel. Peristiwa itu menyadarkan banyak orang tentang kegagalan rezim-rezim berkuasa di negara-negara Islam. Sayyid Qutb membawa visi tentang pengambilan kontrol negara ke titiknya yang ekstrim, takfir dan revolusi melalui jalan kekerasan. Kata Nurhaidi Hasan, takfir adalah penjatuhan vonis kafir pada golongan muslim lainnya. Sayyid Qutb Ibrahim Husain Sadhili 1906 sampai 1966 adalah anggota Ikhwanul Muslimin yang dihukum gantung tahun 1966 atas tuduhan merencanakan pembunuhan Presiden Gamal Abdul Nasir. Ideologi jihad yang berkembang di kalangan Ikhwan setelah eksekusi terhadap Qutb pada 1966 menyebar ke berbagai belahan dunia sebagai by-product kampanye Saudi Arabia yang berambisi mengukuhkan posisi geostrategiknya sebagai pusat dunia Islam dan menyebarkan Wahabisme, tulis Nurhaidi. Dilansir The Guardian, Qutb pernah menjadi Menteri Pendidikan di Mesir namun merasa tertekan oleh pengaruh Inggris. Aktivisme politik yang menentang Gamal Abdul Nasir membuatnya dipenjara dan disiksa bersama dengan anggota-anggota Ikhwanul Muslimin lainnya. Di penjara, dia menulis buku salah satu yang berpengaruh luas adalah buku Ma'alim Fi'il Thariq, terbit tahun 1964. Sejarawan Tom Holland dalam trilogi The Power of
Nick Maris 2004 menyebut asal-muasal ideologi kekerasan dari ISIS adalah Sayyid Qutb. Pemikiran Qutb juga menginspirasi Al-Qaeda, kelompok teror sebelum ISIS. Semangat radikal Ikhwanul Muslimin juga menyebar ke Afghanistan. Bagaimana di Indonesia? Kembali ke pemaparan Nur Hadi. Gerakan Islam transnasional menyentuh Indonesia termasuk organisasi dari Mesir yang sering diangkat sebagai Ikhwanul Muslimin itu. Ikhwanul Muslimin mempengaruhi kelompok negara Islam Indonesia. Setelah bersentuhan dengan ide-ide Ikhwan al-Muslimin, kegiatan-kegiatan NII berkembang mengikuti pola Ikhwan al-Muslimin. Salah satu simpul terpenting gerakan NII adalah pesantren Nguruki yang didirikan Abdul Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang gigih menyerukan semangat melawan pemerintahan sekuler dengan terlebih dahulu membentuk Jamaah Islamiyah. Arah politik Ikhwanul Muslimin. Strategi Ikhwanul Muslimin dalam memprioritaskan permasalahan sosial ekonomi masyarakat membuat gerakan ini mendapatkan kepercayaan yang lebih dibanding oposisi lain pada pemilu 2005. Ikhwanul Muslimin telah menunjukkan dirinya sebagai organisasi sosial yang efektif dalam meraih dukungan masyarakat Mesir. Sebuah polling pada tahun 2004 yang dilakukan oleh Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies menunjukkan bahwa 60% dari masyarakat Mesir melihat bahwa demokrasi, baik hal nilai maupun prosedurnya tidaklah lebih penting dibandingkan pemberantasan kemiskinan, korupsi dan penyediaan sarana pendidikan yang layak kepada masyarakat. Dinamika pergerakan Ikhwanul Muslimin sudah dijelaskan sebelumnya, diidentifikasikan sebagai bentuk counter hegemoni terhadap paham sekularisme yang telah merasuki perilaku pemerintah dan kehidupan bermasyarakat di Mesir. Islamic Trends, Harian Al-Da'wah, Al-Fitrasi Ikhwanul Muslimin ke Parlemen Mesir dan keterlibatan Ikhwanul Muslimin dalam demonstrasi Egyptian Movement for Change merupakan bentuk perjuangan Ikhwanul Muslimin untuk melawan sekularisme di Mesir. Sekularisme yang dilawan oleh Ikhwanul Muslimin adalah sistem doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama, bahwa masalah agama harus terpisah sama sekali dari masalah kenegaraan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Al-Harbi, merupakan sekularisme adalah suatu pandangan bahwa pengaruh lembaga keagamaan harus dikurangi sejauh mungkin dan bahwa moral dan pendidikan harus dipisahkan oleh agama. Hal itulah yang dilihat oleh Ikhwanul Muslimin menjadi serta menyeluruh di masyarakat Mesir dan pemerintah Hosni Mubarak. Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai salah satu gerakan politik Islam yang paling berpengaruh dalam kebangkitan gerakan Islam di Timur Tengah dan di dunia pada abad ke-20. Gerakan Ikhwanul Muslimin berhasil menjadi pionir bagi lahirnya ide penyatuan gerakan agama dengan politik. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi model gerakan serupa di Yordania, Palestina, Turki, Aljazair, dan berbagai negara Islam lainnya. Gerakan Ikhwanul Muslimin menyebarkan ide transnasionalisme Islam dan adanya kebangkitan Islam pasca runtuhnya kekhalifahan di Turki. Beberapa hal yang membuat gerakan Ikhwanul Muslimin menjadi transnasional yaitu ideologi Ikhwanul Muslimin yang fokus terhadap umat. Hal itu tidak tertumpu pada otoritas dan batasan nation state. Secara parsial, mengadaptasi gagasan dan instrumen modern dan bersifat transnasional karena ideologi dasar Islam yang diperjuangkan Ikhwanul Muslimin tidak terbatas oleh kedaulatan negara, karena Islam mampu menembus lintas batas negara. Sebagai eksistensi gerakan Islam transnasional, sampai saat ini persebaran Ikhwanul Muslimin berada di 70 negara, mulai dari Eropa, Timur Tengah, Asia hingga Amerika Serikat, Serikat dan Kanada. Walaupun dengan nama Ikhwanul Muslimin berbeda-beda di setiap negara, meskipun demikian, semua disatukan oleh pemikiran dan metodologi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan Ikhwanul Muslimin secara internasional dikendalikan oleh Mursyid Am, pemimpin umum Ikhwanul Muslimin. Pada dasarnya, Ikhwanul Muslimin menggunakan cara non-kekerasan dalam mencapai tujuannya dengan memanfaatkan jalur tarbiyah bersifat moderat
dan memakai instrumen demokrasi untuk mewujudkan Daulah Islamiyah. Cara tersebut terbukti berhasil dengan kemenangan Partai Jejaring Ikhwanul Muslimin yang berada di beberapa negara dalam pemilihan di sekitar tahun 2004 sampai 2009. Untuk yang terakhir, kelompok mana di Indonesia yang backgroundnya Ikhwanul Muslimin, seperti partai apa? Nah, gerakan yang dilarang sejak 1954 itu sekarang akan berebut kekuasaan setelah Presiden Hosni Mubarak tersungkur. Persis seperti manuver Ikhwanul Muslimin Indonesia dengan membentuk Partai Keadilan, kemudian ditambah Sejahtera setelah Presiden Soeharto lengser tahun 1998. Ikhwanul Muslimin Mesir dalam pernyataannya, Sabtu 30 Maret 2011 akan menanamkan partainya itu Partai Kebebasan dan Keadilan. Muhammad Hussein, Sekretaris Jenderal kelompok itu mengatakan bahwa Dewan Konsultatif Gerakan telah memutuskan pada suatu pertemuan untuk mengesahkan keputusan membentuk partai baru, Partai Kebebasan dan Keadilan. Kami telah mengesahkan tindakan yang diambil oleh Dewan Penasihat mengenai Partai Kebebasan dan Keadilan, serta mengesahkan program-programnya, katanya. Ia menuturkan partai yang akan dipimpin anggota Politbiro Ikhwan akan bebas dari Ikhwan, tetapi akan berkoordinasi dengannya. Partai itu hanya akan memperebutkan antara 45% dan 50% kursi dalam pemilihan pada September mendatang, yang pertama sejak penolakan rakyat Februari yang menjatuhkan Presiden Mubarak. Ikhwanul Muslimin mencalonkan kadernya sebagai calon independen dalam pemilihan sebelumnya untuk mengelakkan larangan terhadap kelompok itu sejak 1954. Mereka mendapat 1/5 kursi dalam pemilihan 2005, tetapi berjalan jauh lebih buruk pada pemilihan 2010 yang tampaknya secara luas sebagai dicurangi guna membantu bekas Partai Demokratik Nasional yang berkuasa. Ikhwan telah berusaha untuk menghilangkan yang diduga ketakutan pada mayoritas parlemen Islam dan mengatakan mereka ingin bekerja sama dengan kelompok-kelompok sekuler pada pemilihan mendatang, sementara berjanji untuk tidak mengajukan calon presiden pada pemilihan November. Mursi mengatakan pada konferensi pers di markas besar baru gerakan tersebut di distrik Muqattam yang terbukti bahwa partai itu bukan partai teokratis. Itu bukan partai Islam dalam pengertian lama. Itu bukan teokratis, ujar Muhammad Al-Musri, yang ditunjuk memimpin Partai Kebebasan dan Keadilan. Itu partai sipil. Katanya pada konferensi pers tersebut, konstitusi Mesir melarang partai berdasarkan pada agama, golongan, atau kedaerahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Ikhwanul Muslimin. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.